Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rifki Adiatma, NPM 18170510055, dari kelas B, akan mepresentasikan hasil ujian tengah semester untuk mata kuliah pengenalan pola. Yang pertama, soal pertama, apa beda antara linear classifier dan non-linear classifier? Jawabannya yang pertama, untuk linear classifier, yang pertama itu ada instance kelasnya dapat dipisahkan secara linear. Yang kedua, pendekatannya berbasis diskriminan. Yang ketiga itu menggunakan sampel berlabel. Yang keempat itu kompleksitas space dan time-nya itu OD. Selanjutnya yang kedua adalah nonlinear. Yang pertama itu kumpulan data yang dapat dipisahkan secara linear, dapat ditangani dengan sangat mudah. Yang kedua, tapi ada harus kita lakukan jika kumpulan data tidak mengizinkan klasifikasi dengan pengklasifikasi linear. Yang ketiga, mudahnya memisahkan data linear dibandingkan dengan data non-linear. Yang keempat, klasifikasi non-linear dilakukan di mana kelas tidak dapat dipisahkan secara linear oleh suatu batas atau boundary. Nah, berikut adalah gambar. Ini sini yang A ini adalah gambar dari linear classifier. Ada lurus ini. Yang B ini adalah gambar dari non-linear classifier. Lanjut lagi, ini adalah tabel dari perbandingan antara linear classifier dengan non-linear classifier. Yang pertama, dari linear classifier untuk functionnya, itu linear itu menggunakan kombinasi dari fitur Y sama dengan F W pangkat T kali X. Sedangkan non-linear itu menggunakan fungsi sesuai dengan non-linearnya. Yang kedua, untuk decision boundary-nya, itu linear classifier menggunakan hyperplane. Sedangkan untuk non-linear classifier itu menggunakan non-linear dan possible discontinue. Selanjutnya, yang ketiga itu ada contoh dari masing-masingnya. Yang pertama, contoh dari linear classifier itu ada algoritma Navier, Rocio, logistic regression, linear SVM atau support vector machine. Yang kedua, untuk contoh dari non-linear classifier itu ada KNN. Yang kedua, multilayer neural network. Yang ketiga ada non-linear SVM. Selanjutnya, kelebihan dari masing-masing classifier. Yang pertama, untuk linear itu cepat, sedangkan untuk non-linear itu bisa menangani hal-hal yang kompleks. Lalu ada kelemahannya. Untuk kelemahan linear itu bisa gagal jika ada masalah pemisahan, bisa gagal jika ada masalah tidak linearnya pada saat pemisahan. Yang kedua, untuk kelemahan dari non-linear classifier itu akan kemungkinan terjadinya overfitting, karena dari gambar sebelumnya itu bisa menambah kemungkinan bahwa non-linear itu bisa overfitting. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, soalnya adalah jelaskan dan beri contoh cara kerjanya menggunakan data sederhana. Teknik berikut. Yang pertama itu ada A. Logistic regression. Yang B itu support vector machine atau SVM. Yang pertama itu ada logistic regression. Jadi logistic regression adalah sebuah algoritma klasifikasi untuk mencari hubungan antara fitur atau input discrete ataupun continue dengan probabilitas hasil output discrete tertentu. Lalu juga logistic regression merupakan teknik regresi yang fungsinya
untuk memisahkan dataset menjadi dua bagian atau kelompok. Contohnya seperti kasus koloni yang dilempar. Hasilnya hanya ada dua, yaitu depan atau belakang. Begitu pula dengan logistic regression, maka hasilnya hanya ada dua, yaitu yes atau no, atau bisa juga satu atau nol. Selanjutnya ada tipe-tipe logistic regression. Yang pertama ada binary logistic regression, adalah logistic regression yang hanya memiliki dua output saja, yang mengklasifikasi ke dalam dua kelas yang berbeda. Contohnya itu positif negatif ataupun obesitas dan tidak obesitas. Selanjutnya yang kedua ada multinomial logistic regression, adalah logistic regression yang memiliki dua output atau lebih, mengklasifikasi ke dalam dua kelas yang berbeda. Contohnya kelas sentiment analysis, itu untuk kalimat positif ataupun negatif ataupun netral. Yang terakhir ada tipe ordinal logistic regression, adalah logistic regression yang memiliki dua output atau lebih dengan memperhatikan urutan, yaitu mengklasifikasikan ke dalam dua kelas berbeda dengan memperhatikan urutan. Contohnya adalah membagi kasus mahasiswa dalam range indeks prestasi kumulatif 1, xxx, 2, xxx, 3, xxx, dan 4,0. Selanjutnya ini adalah contohnya. Ini yang gambar A, ini adalah grafik antara gaji dengan pengalaman. Di sini sudah jelas dengan banyaknya pengalaman seseorang, maka gajinya akan semakin meningkat. Dengan banyaknya pengalaman, maka jumlah gaji akan semakin meningkat. Tapi bagaimana jika kasusnya adalah grafik antara keputusan beli dengan usia gitu. Di sini ada tindakan seseorang dari usianya untuk membeli suatu barang atau enggak, yang mana beli itu dilambangkan dengan angka 1 dan tidak beli yang dilambangkan dengan angka 2. Nah, dengan regresi linear itu bisa diselesaikan dengan regresi linear. Di sini dengan menggambarkan garis di sini. Tapi itu menimbulkan permasalahan. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut digunakanlah logistic regressionnya. Jadi langkah pertama itu menggunakan yang awal itu hanya persamaan regresi sederhana yang hanya menggambarkan garis doang, ditambah dengan fungsi sigmoid, yang mana persamaan regresi sederhana itu y sama dengan a0 plus a1x, dan ditambahkan dengan fungsi sigmoid yaitu p sama dengan 1 per 1 plus epsilon min y. Jadi lalu selanjutnya di step kedua itu persamaan regresi logistik yang menjadi ln p pangkat p pelungnya per 1 min p sama dengan a0 plus ai a1x. Jadi ini adalah model regresi logistik yang penggabungan antara regresi linear ditambah dengan fungsi sigmoid. Sini gambar dari grafiknya pun berubah menjadi seperti ini. Menggambarkan grafik barunya. Lalu contoh lain, di sini ada contoh. Misal ada data 6 orang yang memiliki usia yang berbeda-beda. Kemudian asumsikan saja dari data sebelumnya, itu ratusan data, kita berhasil membuat model regresi logistiknya yang tampak dari grafik yang akan ditampilkan nanti. Lalu kita ingin menggolongkan dari 6 orang yang baru ini atau test setnya. Kita memprediksi apakah mereka masuk ke golongan yang akan memutuskan untuk membeli barang ataupun tidak. Nah, di sini ada contoh dari grafiknya. Ada 6 orang dengan usia yang berbeda, yaitu 18, 24, 28, 35, 41, dan 50 di sumbu X-nya, itu untuk usia. Dan untuk probabilitas pembeli atau enggaknya itu ada di sumbu Y. Nah, untuk garis putus-putus yang berwarna coklat ini adalah di tengah adalah batasan keputusannya.
Di sini kan uh, apa kalau misalkan dia 0,09 dan 0,35 itu tidak jelas apakah dia membeli atau enggak, makanya dibuatlah untuk garis tengah, untuk garis tengah putus-putus berwarna coklat sebagai batas keputusannya, yang mana jika apa si grafiknya ini di bawah 0,5, maka orang tersebut tidak membeli barang, keputusannya. Jika apa uh, peluang untuk garis berwarna coklatnya itu di atas 0,5, maka orang tersebut itu membeli barang. Itu antara 0,0 sampai 0,5 itu tidak membeli barang, tapi sedangkan 0,5 sampai 1 itu jadi mengambil keputusan membeli barang gitu. Jadi hasil klasifikasi ini adalah hasil klasifikasi melalui garis batas 0,5. Kesimpulannya, dengan menggunakan garis batas 0,5 maka didapatkan bahwa usia 18, 24, 18, 24, 28 diprediksi tidak akan membeli barang, sedangkan usia 35, 41, dan 50 diprediksi akan membeli barang. Selanjutnya yang kedua ada SVM atau support vector machine. Pertama pengertian dulu, SVM merupakan sebuah teknik yang menggunakan dua titik atau dua vektor. Yang selanjutnya dua titik ini akan membentuk garis pembatas atau sisi pembatas jika 3 dimensi atau lebih. Garis atau sisi pembatas yang dilakukan dari dua buah vektor ini disebut dengan hyperlane. Lalu berikutnya ada karakteristik dari SVM. Yang pertama, secara prinsip SVM adalah linear classifier. Yang kedua, pattern recognition dilakukan dengan mentransformasikan data pada input space ke ruang yang berdimensi lebih tinggi, dan optimasi dilakukan pada ruang vektor yang baru tersebut. Hal ini membedakan SVM dari solusi pattern recognition pada umumnya yang melakukan optimasi parameter pada ruang hasil transformasi yang berdimensi lebih rendah daripada dimensi input space-nya. Yang ketiga itu menerapkan strategi structural risk minimization (SRM). Yang keempat itu prinsip kerja SVM pada dasarnya hanya mampu menangani klasifikasi dua kelas saja. Nah, ini adalah ilustrasi dari SVM atau support vector machine. Nah, di sini terlihat ada 3 garis pembatas, ada garis 1, garis 2, dan garis 3. Dan juga untuk gambar birunya ini ada kelas 1, dan yang merah ini adalah kelas 2-nya. Nah, masing-masing garis ini dibentuk oleh dua titik yang terdekat dari garisnya. Jadi garis 3 dan garis 1 ini akan membentuk dua titik yang terdekat dari garisnya. Selanjutnya ada ilustrasi bagaimana menghitung jarak titik terluar di masing-masing kelompok dengan hyperlane. Di sini untuk A-nya nih, A dan B ini ada jarak terjauh A, jarak A dengan jarak B ini sama, jadi A sama dengan B-nya. Di sini ada hyperlane-nya. Lalu untuk di tengah-tengahnya ini tegak lurus. Lalu untuk bagian sini ini disebut dengan negatif hyperlane-nya. Nah, di sini disebut dengan support vektornya. Dan yang bagian sini ini disebut dengan positive hyperlane ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa dua titik terluar ini paling luar dari kelompoknya dan paling dekat dengan hyperlane harus tegak lurus dengan hyperlane-nya. Ini disebut dengan support vektornya di sini. Ini disebut support vektor karena dia tegak lurus dan terdekat dengan hyperlane. Lalu contohnya di sini ini terekam dari 10 muffin dan 10 cupcake resep. Di sini ada resepnya, ada flour, sugar, butter, milk, egg, dan lain-lain. Dan data di sini ini belum ternormalisasi. Jadi maka kita harus menormalisasi dulu.
maka didapatkan dan direpresentasikan datanya menjadi seperti ini. Di sini ada tipenya apa, muffin dan cupcake. Terus resepnya ada flournya, ada milk, ada sugar, ada butter, dan lain-lain. Selanjutnya diplotkan. Setelah semuanya diplotkan, lalu diambil dua saja. Untuk resepnya itu flour dan sugar aja. Lalu untuk flournya ini di sumbu X dan sugar ini di sumbu Y-nya. Lalu untuk tipenya, untuk kelas yang merah ini merah ini muffinnya, yang biru ini cupcake-nya. Lalu dibuat hyperlane-nya di sini, dipanggil hyperlane-nya, lalu dibuat margin dari support vektornya, lalu diambil. Ini adalah support vektornya, support vektor dan marginnya. Setelah itu dipredik. Di sini contohnya adalah menggunakan 50 flour dan 20 sugar. Lalu setelah dijalankan muffin or cupcake, fungsi muffin or cupcake 50-20, maka yang didapatkan adalah muffin gitu. Terus soal ketiga itu jelaskan dan beri contoh cara kerja menggunakan data sederhana teknik decision tree. Yang pertama, pengertian dulu. Decision tree adalah metode pengambilan kesimpulan berdasarkan pohon keputusan. Nah, decision tree ini termasuk salah satu subbagian dalam artificial intelligence. Seperti namanya, decision tree ini menggunakan skema algoritma pengambilan keputusan berantai dan tersusun menjadi hierarki keputusan. Jika digambarkan, maka sekilas akan mirip dengan gambar sebuah pohon keputusan. Di sini adalah salah satu di gambar sederhana cara kerja dari decision tree. Misalkan di sini yang pertama, apakah kamu suka bermain game? Jika iya, maka akan masuk ke pernyataan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda suka menggunakan controller? Jika iya, maka akan ditanya lagi, apakah Anda bermain game di PC? Jika tidak, dia akan termasuk ke golongan gamer konsol. Jika iya, maka dia masuk ke gamer PC. Lalu jika bagian-bagian lainnya juga, misalkan tidak suka bermain game, dia akan ditanya lagi, apakah Anda pernah bermain game? Jika tidak, maka Anda bukan gamer. Lalu akan berhenti sampai tidak ada akarnya lagi. Misalkan di sini, apakah kamu suka bermain game? Jika iya, apakah Anda menggunakan controller saat bermain game? Tidak, misalkan. Lalu ditanya lagi, apakah Anda suka menggunakan keyboard dan mouse bermain game? Jika tidak, ditanya lagi, apakah Anda suka bermain game dengan HP? Jika iya, maka Anda termasuk golongan mobile gamer. Jadi begitu cara kerja sederhana dari decision tree-nya. Lalu di sini juga sudah ada contoh selanjutnya. Di sini ada contoh kasus dari mengetahui jenis kelamin seseorang dari 5 parameter, yaitu tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, panjang rambut, dan panjang kaki. Di sini adalah datasetnya. Ada laki-laki tinggi 170, berat badan 53 dan lain-lain, perempuan 160, 64, 29, 15 dan lain-lain. Selanjutnya dimasukkan ke dalam Python, lalu dimasukkan library untuk model tree-nya. Maka setelah dimasukkan model tree-nya, maka akan dicoba diprediksi, mengetahui jenis kelamin dari di sini misalnya contohnya prediksi sama dengan klasifikasi prediksi untuk tinggi badannya 150, berat badannya 47, ukuran sepatunya 28, panjang rambutnya 3, dan panjang kakinya 84. Maka jika diprediksi itu akan menghasilkan jenis kelaminnya laki-laki gitu. Yang ketiga, jelaskan dan beri contoh. 4. Jelaskan dan beri contoh cara kerja menggunakan data sederhana untuk reduksi dimensi fitur menggunakan Principal Component Analysis atau PCA. Yang pertama, analisis komponen utama atau PCA adalah teknik pengurangan dimensi yang memungkinkan Anda mengidentifikasi korelasi
dan pola dalam kumpulan data, sehingga dapat diubah menjadi kumpulan data dengan dimensi yang jauh lebih rendah tanpa kehilangan informasi penting. Yang kedua, ide utama di baliknya PC ini adalah untuk mengetahui pola dan korelasi di antara berbagai fitur dalam kumpulan data dalam menemukan korelasi yang kuat antara variabel yang berbeda. Nah, keputusan akhir ini dibuat tentang pengurangan dimensi data sedemikian rupa sehingga data yang signifikan masih dipertahankan. Lalu ini adalah langkah-langkah dalam PCA. Yang pertama ada standarisasi data. Di sini dicari standarisasi datanya dengan rumus normalisasi. Yang kedua itu untuk menghitung matriks covariance-nya. Yang ketiga itu menghitung vektor eigen dan nilai eigennya. Yang keempat itu menghitung komponen utama. Yang kelima itu terakhir mengurangi dimensi kumpulan data. Lalu ini juga ada langkah-langkah cara lainnya. Pertama ada input data. Datanya dengan M kali N, yang mana M adalah jumlah observasi, N adalah jumlah variabel atau sampel. Setelah itu di pre-processing atau pre-PCA dengan standarisasi data dan covariance atau correlation-nya. Selanjutnya diproses PCA dengan EVD, Agent Value Decomposition, atau SPD, Singular Value Decomposition. Outputnya lalu setelah di EVD dan SVD, bukan di output akan di data hasil ditransformasikan menjadi M kali K, yang mana M itu adalah jumlah dari observasi, K-nya adalah jumlah prinsipal komponennya. Di sini ada gambarnya, ada contohnya. Di sini ada dua gen dari kelinci. Gen 1 ini gen 2, dan kelincinya ada 6. Dengan data ini, maka bisa diilustrasikan scatter plotnya menjadi seperti ini, di mana sumbu X1 gen 1 dan sumbu Y-nya adalah gen 2. Dan di sini gampang untuk disimpulkan bahwasanya digambar kanan itu adalah untuk dua klaster yang kanannya adalah gen 1 dan gen 2 gitu, karena yang mudah. Lalu bagaimana jika ditambahkan gennya? Ditambahkan dengan gen 3. Di sini ditambahkan variabel ketiga gen 3 di datasetnya. Lalu dibuat scatter plotnya menjadi 3 dimensi gini. Lalu yang mana ada gen 1 untuk X-nya, gen untuk Y-nya, dan gen 3 untuk Z-nya. Yang mana yang makin besar ini semakin dekat dengan pengamat, dan yang kecil ini akan semakin jauh dengan pengamat gitu. Lalu bagaimana dengan 4? Jika ditambah dengan 4 dengan ini maka scatter plotnya itu tidak bisa dibuat karena tidak bisa, hanya bisa 3 dimensi saja. Lalu cara solusinya untuk mempresentasikan dengan PCA yaitu ia akan membuat garis-garis atau bidang yang baru sehingga kita akan memiliki sudut pandang yang baru pula. Diharapkan dengan sudut pandang baru ini kita bisa dengan mudah menginterpretasikan dan membaca datanya, explaining the most variance of the data. Dalam bahasa yang sederhana, kita tetap mempertahankan karakteristik datanya namun wujud datanya seakan-akan berbeda gitu. Yang terakhir itu jelaskan dan beri contoh cara kerja menggunakan data sederhana untuk seleksi fitur. Yang pertama, pengertiannya, fitur selection adalah suatu proses menghapus fitur yang berlebihan dan tidak relevan dari dataset yang sebenarnya, sehingga waktu yang digunakan eksekusi dari pengklasifikasi yang proses data berkurang dan dapat meningkatkan akurasi juga karena fitur yang tidak relevan dapat memperburuk data, mempengaruhi akurasi klasifikasi secara negatif. Dengan fitur selection dapat meningkatkan pemahaman dan biaya penanganan data menjadi lebih kecil. Nah, algoritma fitur selection ini dibagi menjadi 3. Ada yang namanya filter, wrapper, dan embedded selector. Filter itu mengevaluasi setiap fitur secara bebas. Dari pengklasifikasi memberikan peringkat pada fitur yang setelah mengevaluasi dan mengambil yang unggul. Wrapper mengambil subset dari fitur setnya, lalu mengevaluasi kinerja pengklasifikasian pada subset ini, dan kemudian subset lainnya dievaluasi oleh pengklasifikasi. Lalu subset yang memiliki kinerja paling maksimum adalah pengklasifikasian yang akan dipilih. Jadi, wrapper bergantung pada pengklasifikasi yang dipilih. Bahkan wrapper lebih dapat diandalkan karena algoritma klasifikasi mempengaruhi tingkat akurasi. Nah, teknik embedded
di sisi lain melakukan filter session selama proses mempelajari data, sama seperti yang dilakukan jaringan syaraf tiruan. Tujuannya yang pertama, penyederhanaan model membuatnya lebih mudah untuk diinterpretasi oleh researcher atau user. Yang kedua, tempat cepat proses training. Yang ketiga, menghindari course of dimensionality atau beragam fenomena yang timbul saat menganalisa atau mengolah data dengan dimensi tinggi. Dalam scenario ini terjadi ketika high dimensional filter space memiliki ensemble yang terbatas. Yang keempat, mengenhance generalization dengan cara menurunkan overfittingnya. Lalu contoh permasalahan target discrete, klasifikasi Twitter hoax dan bukan hoax. Jika ingin menggunakan target data kontinu, gunakan metode info regression. Sebagai contoh, kita akan menghadirkan 3 fitur, X1, X2, X3, dan X4. Yang targetnya di mana Y adalah colornya, sehingga kita akan buktikan menggunakan metode info klasik. Lalu kita menggunakan sparse untuk menamakan warna-warnanya, melabelkan warnanya. Lalu di-outputkan X1 sampai X4 dan warna colornya, lalu dari tabel tersebut terlihat jika X4 memiliki nilai MI 0,0 menandakan X4 dengan targetnya tidak saling bergantung, sehingga pada penerapannya nanti kita bisa gunakan sebuah nilai threshold untuk membatasi berapa nilai MI atau IG information gain, sehingga sebuah fitur bisa dikatakan berpengaruh atau tidak terhadap target data. Lalu di sini menggunakan type IDF-nya itu lebih dari 0,01 dan 0 untuk 0,01. Lalu di sini untuk TF IDF untuk 4 unigram ada unigram, bigram, dan trigram untuk label warnanya. Lalu dihasilkan dari yang pertama untuk unigramnya di 10 top rank 10-nya yang pertama Jokowi sampai ke 10 ada Anies bla 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 nya. Selanjutnya untuk tab IDF untuk bigramnya yang pertama itu ada bakar hutan dan terakhir sampai hutan Australia. Yang terakhir untuk tab IDF trigramnya ini bakar hutan Australia yang pertama sampai Indonesia whole Searo Indonesia Geneva lain-lain gitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.